Setelah menikah dan pindah ke Rembang, Kartini harus memilih menjadi bayangan di balik jabatan suaminya atau terus menyalakan api melalui kata-kata di tengah sunyinya birokrasi tradisi. Orang bilang pernikahan adalah pelabuhan, tapi bagi pikiranku Rembang adalah samudra baru yang lebih sunyi. Di sini, namaku bukan lagi Kartini yang bebas, melainkan Raden Ayu Adipati. Apakah gelar ini adalah sebuah mahkota? Ataukah kain pembungkam mulut? Kartini, Kartini, kau menulis lagi? Aku hanya menulis apa yang tidak bisa aku ucapkan. Kau masih memikirkan hal itu? Kau tahu, aku menikahimu karena menghargai pikiranmu. Tapi, aku tak mau kehilangan dirimu karena pikiranmu. Jika aku berhenti, kau tetap memiliki istri. Tapi aku kehilangan diriku. Baiklah, aku menyetujui permintaanmu untuk membuka tempat belajar perempuan. Sungguh, terima kasih Raden. Di pemukiman desa, Perhatian, hari ini Nyonya Kartini ingin menyampaikan sesuatu. Saudara-saudaraku, saya akan membuka tempat belajar bagi anak perempuan. Datanglah dan mari belajar bersama. Perempuan belajar? Apa gunanya perempuan belajar? Buang-buang waktu. Halah, palingan cuma belajar cuci baju tuh. Sudah, diam. Jika tak mau, jaga mulut kalian. Bubar. Kau sudah dengar? Ada apa? Tadi Kartini, si istri Adipati, mengumumkan kalau dia mau membuka tempat belajar perempuan. Hah? Belajar? Apa yang akan mereka lakukan di sana? Hei, kalian lagi membicarakan apa? Itu, si Kartini mau membuka tempat belajar perempuan. Oh iya, aku dengar mereka mengajarkan menjahit, membaca, menghitung, dan menulis. Sungguh, aku sangat ingin belajar membaca. Aku juga, aku ingin bisa menulis surat seperti kakakku. Bagaimana kalau kita datang besok? Setuju! di tempat belajar, para murid berdatangan ke tempat itu. Meskipun jumlahnya tak sebanyak yang diharapkan, Kartini tetap bangga melihat masih ada perempuan yang ingin datang dan belajar bersamanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti, sahabat Kartini yang akan mengajar kalian dari detik ini hingga seterusnya. Sebelum saya memulai, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, apa kata apa? Kami ikut belajar seperti para lelaki seperti ini. Tentu saja, jika tidak boleh, kapan lagi kita akan bertemu? Apakah dengan belajar, impian kita akan langsung tercapai? Apakah dengan belajar, kita tidak akan lebih rendah dari laki-laki? Saudara-saudaraku, kita belajar bukan untuk kita menjadi lebih tinggi dari orang lain. Kita belajar agar kita tidak lagi merasa rendah, agar kita memiliki ilmu, keberanian, dan masa depan yang bisa kita tentukan sendiri. Jadi, ilmu bisa mengubah hidup kita. Betul. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu, kita bisa melihat dunia yang lebih luas dan bisa mengubah masa depan kita. Di hari yang sama, para petinggi datang ke rumah Raden dan membahas masalah tempat belajar yang baru Kartini buka. Mereka berdebat panjang. Raden, di mana kamu Raden? Ya, kenapa?
Ada apa mencariku, Tuan? Apa benar istrimu membuat sekolah untuk perempuan? Bukan sekolah, Tuan. Hanya tempat belajar biasa. Sama saja, Raden. Itu tetap melanggar adat. A woman itu tugasnya di dapur, not at the study table. Kalau ini dibiarkan, perempuan-perempuan akan mulai melawan suaminya. Tenang, Tuan. Kartini hanya ingin mengajari perempuan-perempuan itu. Hah? What you say? Hanya itu bisa mengganggu kenyamanan para suami mereka. Begini saja, kami akan mengawasi tempat itu. Jika terjadi kekacauan, Anda yang harus bertanggung jawab. Baiklah, saya persilahkan. Saya percaya pada istri saya. Di sisi lain, di tempat mengajar Kartini, suasana berawal ceria dan menyenangkan dengan para murid yang belajar dan berinteraksi satu sama lain. Bu, apakah kita boleh mempunyai cita-cita? Kita boleh punya cita-cita setinggi langit. Pulang kau. Aduh sakit, lepasin aku mas, aku masih ingin belajar. Belajar? Sejak ikut tempat ini, kau sudah berani melawanku. Tuan, tolong tenang dulu. Diam kau. Sudah pasti kau yang menghasut istriku untuk membangkang. Saya tidak menghasut. Saya hanya ingin membantu dia belajar. Perempuan tidak perlu belajar ataupun pintar. Perempuan hanya perlu patuh pada suaminya. Sudah mas, jangan memarahi Ibu Kartini. Ini semua memang kemauanku. Tidak. Tuan, tolong tenang dulu. Jangan bersikap kasar kepada istrimu. Dasar penghasut. Ayo pulang. Baiklah, silakan kembali. Apa yang kami takutkan akhirnya terjadi, Raden. Tempat itu membuat perpecahan. Para istri bahkan mulai berani membantah suami mereka, Raden. And that happened after they studied at your wife's place, Raden. Tuan-tuan, mereka itu tidak diajarkan untuk membantah suami. Jika mereka membantah, berarti itu keinginan mereka sendiri. Keinginan? Perempuan tidak akan pernah ingin membantah suami mereka, Raden. Dan jikapun mereka ingin, mereka harus menahan itu, Raden. Jika tidak, mereka bisa diceraikan, Raden. Kami tidak ingin rumah tangga masyarakat Rembang menjadi kacau hanya karena perempuan merasa dirinya pintar. Sebagai suaminya, Anda harus menghentikan Kartini sebelum masalah ini menjadi lebih besar. Hei Bung, kalian sungguh berlebihan. Kartini itu hanya ingin mereka menjadi lebih baik. Dan itu bukan kejahatan. Tapi itu tetap menyebabkan ancaman, Raden. Ingat, Raden, ini bukan hanya tentang istri Anda. Ini juga tentang ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dan sebagai Bupati Rembang, Anda harus memikirkan itu. We give you the choice, Raden. Hentikan tempat belajar itu atau kami yang akan menghentikannya. Saya minta tolong kepada tuan-tuan untuk tidak bertindak gegabah. Saya akan membicarakan hal ini lagi bersama istri saya. Baik, kami tunggu kabar baiknya, Raden. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, kami izin pamit dulu, Raden. Di tempat yang sama, Raden masih tetap menunggu Kartini pulang ke rumah dengan pikiran yang kalut dan kacau. Saat Kartini memasuki rumah, Raden langsung beranjak dari duduknya dan menghadang Kartini. Kartini! Kartini! Menurutmu apa yang telah kau lakukan? 2 hari ini, para petinggi datang ke rumah. Kau tahu, Kartini, karena tempat belajarmu itu, para petinggi menyalahkanku karena sudah memberikanmu izin membuka tempat itu. Dan karena tempat itu juga, rumah tangga rakyatku hampir hancur. Mohon maaf, Raden. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Lalu aku harus bagaimana, Tin? Di satu sisi aku harus mendukungmu, karena kau adalah istriku. Tapi di sisi lain, aku harus menjaga rakyatku, karena aku adalah seorang pemimpin. Tapi yang aku lakukan demi kebaikan rakyatmu, Raden. Memang menurutmu itu baik, tapi tidak untuk petinggi-petinggi itu. Lalu aku harus bagaimana? Hanya diam melihat perempuan tetap terkurung dan tidak punya pilihan. Tin, kau harusnya sudah memikirkan hal itu dari awal. Jika tahu hal ini akan terjadi,
Lebih baik dari awal aku tak akan memberikanmu izin. Jadi maksud Raden akan mengingkari janji yang sudah diucapkan di depan ayah. Berikan aku waktu untuk berpikir. Aku tidak ingin orang yang membuatku berharap menjadi orang pertama yang menghancurkan harapan itu, Raden. Kartini menemui Siti sang sahabat untuk mencurahkan isi hatinya. Siti datang dari samping, lalu menepuk pundak Kartini dan duduk di sampingnya. Ada apa, Nil? Kau habis menangis ya? Kau tahu, yang paling menyakitkan bukan orang lain, tapi ketika orang yang kita harapkan mendukung kita, justru menjadi orang pertama yang menyuruh kita untuk berhenti. Jadi, kau akan menyerah begitu saja? Tapi, aku tak tahu harus kuat sampai kapan sih. Dengar, Nil, kau sudah sejauh ini untuk menyerah. Masih banyak perempuan di luar sana yang masih ingin belajar denganmu. Tapi aku sendirian sih. Tidak, Nil, aku akan selalu ada di sampingmu. Kartini hanya tersenyum sejenak dan kembali termenung. Di pikirannya, ia ingin sekali menangis sejadi-jadinya. Namun, ia tak mau membebani sahabatnya itu lebih dalam. Ia bingung, ia termenung. Namun, ia rasa ia hanya perlu pelukan ibunya. Ia pun meminta Siti untuk membawanya ke rumah sang ibu. Kau baik-baik saja, Nil? Aku tak apa, Bu. Jangan berbohong pada Ibu, Nil. Sungguh, Bu, aku tak apa. Ya sudah, istirahatlah. Percuma kalau bertanya padanya, Bude. Dia selalu begitu, tak pernah berubah. Apa kau tahu ada apa dengannya? Jadi seperti ini, Bude. Pantas saja. Terima kasih, Sid. Kalau tak ada kamu, mungkin ia tak akan pernah bercerita kepadaku. Tak masalah, Bude. Kalau gitu, aku titip Nil dulu ya. Aku mau ke rumah ibu dulu. Iya, terima kasih ya, Sid. Titip salam untuk ibumu. Ibu Kartini menghampiri anaknya yang sedang duduk termenung itu. Ia memeluknya dari samping dan merebahkan kepala Kartini di pundaknya. Menangislah pada ibu, nak. Ibu sudah tahu semuanya. Nil lelah, Bu. Semua menyalahkan Nil. Bahkan suami Nil sendiri. Mereka menyuruh Nil untuk berhenti. Apa Nil harus? Kalau Nil berhenti, apa Nil bakal bahagia? Tidak, Bu. Lalu, kalau diteruskan, apa Nil bakal menderita? Iya, Bu. Jadi, Nil harus milih. Hidup mudah, tapi mimpi Nil mati. Atau hidup sulit, tapi mimpi Nil tetap hidup. Tapi Nil takut, Bu. Takut itu wajar. Tapi, jangan sampai takut itu menghentikanmu. Perempuan kuat itu bukan perempuan yang tak pernah menangis, tapi perempuan yang tetap berjalan walau ia perlahan terkikis.
Menangislah Nil, melepaskan semua bebanmu, karena mungkin suatu hari nanti ibu tak lagi bisa memelukmu. Setelah dari rumah sang ibu, Kartini mendapatkan kembali semangat untuk mewujudkan mimpinya. Ia kembali ke rumah untuk membicarakan hal ini pada Adipati. Ia tak mau terus-terusan melarikan diri dari masalah dan membiarkan suaminya memikirkan masalah yang telah ia perbuat. Selamat datang, Tin. Maafkan sikapku kemarin ya, Tin. Pikiranku sedang kacau. Tak apa, Raden. Aku mengerti. Terima kasih, Tin. Kau sudah mengerti diriku. Saya masuk dulu ya, Raden. Tunggu sebentar, Tin. Tin, kau masih bisa membuka tempat belajar itu. Banyak perempuan yang ingin belajar denganmu. Dan juga banyak suami yang setuju. Serius, Raden? Iya, Tin. Setelah ditanya, banyak suami yang merasa istrinya lebih pandai menghitung uang dan juga menjahit karena belajar denganmu. Tapi, bagaimana dengan para petinggi itu, Raden? Saat kau tak di rumah, aku mengajak mereka berdiskusi. Bagaimana Raden? Kau sudah memutuskan? Terima kasih tuan-tuan sudah datang sekalian. Ya, saya sudah menentukan. Jadi, kau akan menutup tempat belajar itu, Raden? Saya memutuskan untuk tetap membukanya. Wah, kau ingin rumah tangga rakyatmu banyak yang hancur? Tenang tuan-tuan. Lebih baik dengarkan dulu penjelasan dari salah satu warga. Silahkan masuk. Salam Raden. Pak, Bu. Siapa mereka, Raden? Saya murid Nona Kartini, Pak. Coba jelaskan. Apa yang kalian dapat dari tempat belajar itu? Di sana saya diajarkan membaca, menulis, menghitung, dan menjahit, Raden. Lalu kau? Bagaimana tanggapanmu? Saya merasa lebih terbantu, Den. Ia jadi bisa menghitung uang belanja dan bisa surat menyurat dengan ibunya tanpa saya bantu lagi, Den. Apakah temanmu berpikir demikian? Iya, Raden. Mayoritas dari mereka merasa mereka lebih dihargai oleh suaminya. Lalu, bagaimana dengan teman kalian yang ditarik suaminya itu? Mohon maaf, Tuan. Kami dengar dia sering melakukan kekerasan pada istrinya. Dan sang istri pergi ke tempat belajar Nona Kartini untuk menghindari suaminya dan mencari perlindungan. Tapi tak disangka suaminya akan membuat keributan seperti itu. Bagaimana? Saya rasa itu sudah cukup. Kalian bisa kembali. Baik, Raden. Bagaimana? Bisa didengar? Mayoritas banyak yang menyetujui tempat belajar itu. Dan perempuan-perempuan juga menjadikan tempat itu sebagai perlindungan. Tapi itu melanggar adat, Raden. Benar, saya setuju. Saya rasa tidak, Tuan. Malah, ini adalah jalan rembang untuk kita berkembang. Baktikan sabda. Sudahlah. Aku tahu apa yang rakyatku butuhkan. Dan ini adalah awal yang baik untuk kita berkembang. Baiklah, kami akan membiarkan sekolah itu berdiri. Tapi dengan syarat, tetap harus dalam pengawasan. Beberapa bulan telah berlalu. Apa yang dulu ditentang, kini mulai diterima. Tempat belajar itu tidak lagi sepi. Ia tumbuh bersama harapan baru. Kau menepati janjimu, Tin. Semua tak akan berhasil tanpa bantuanmu, Raden.
Terima kasih sudah bertahan.